Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasendra Izari Chandra dengan NIM 069. Nama saya Latifah Dwi Cahyani dengan NIM 038. Kami dari Prodi Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Universitas Diponegoro Angkatan 2020 dan kami dari kelas gedung. Di sini kami akan mencoba untuk merancang struktur portal beton bertulang menggunakan SAP 2000. Baik, kita mulai SAP-nya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu datanya. Kami merencanakan struktur portal beton bertulang dengan plat lantai. Spesifikasinya yaitu modulus alasi beton EC 94700 akar, F aksen C MPA, biji beton sama dengan 2400 kg per meter persegi per meter kubik dengan mutu beton F aksen C sama dengan 25 MPa. Lalu ada mutu baja tulangan longitudinal BCTD 40, FV sama dengan 400 MPa, FU sama dengan 570 MPa. Lalu ada mutu baja tulangan geser BCTP 24, yaitu FV sama dengan 240 MPa, FU 390 MPa. Dan ada modulus alas baja sebesar 200.000 MPa. Nah, kami memiliki beban rencana di mana berdasarkan dari elemen, terus ada beban mati plat lantai tebalnya 20 cm, penggantung dan langit-langit sebesar 350 kg per meter persegi. Lalu di tebar plat atap 10 cm, penggantung dan langit-langit sebesar 300 kg per meter persegi. Lalu ada beban hidup pada plat lantai sebesar 150 kg per meter persegi dan plat atap 100 kg per meter persegi dengan beban horizontal di setiap lantai 126 kg. Nah, untuk data-datanya yaitu di soal itu kita menggunakan number of stories-nya 5, tetapi kami menggunakan Bay-width-nya itu 3, story height-nya itu 3,56, lalu ada number of base X 3 sama dengan Bay-width-nya itu 3,56. Lalu ada number of base Y sama dengan Bay-width yaitu Y 13,56 meter. Itu dia, lalu kita mulai SAP-nya. Nah, untuk SAP-nya yaitu kita mulai dengan quick file, lalu new model, jadi satuan kilogram FMC, lalu 3D frames. Nah, lalu number of stories tadi 5, base X-nya 3, Y-nya 3, story height-nya 3,56, B-width X sama dengan 3,56, B-width Y-nya 3,56, lalu pencet OK. Lalu struktur portal yang kita rencanakan sudah mulai terbentuk. Kemudian langkah selanjutnya kita mengganti tumpuan, select semua yang bagian tumpuan. Lalu klik assign, klik join, klik restraints, pilih tumpuan jepit, fix, lalu apply dan OK. Ya, sudah terganti semua. Langkah selanjutnya itu kita mendefinisikan material yang akan kita gunakan pada portal ini. Lalu klik define, terus materials, lalu add new material. Oke, kita pakai concrete, terus user, oke. Nah, terus kita ubah nama display-nya, display name-nya, jadi beton FC 25 MPa, lalu kita ubah weight per unit volume, tapi kita cek dulu unitsnya. Unitnya itu kita pakai kilo mmc, terus kita ganti E-nya dengan rumus 4700 kali SQR kali 25. Dan lalu kita ganti FC-nya yaitu sebesar 25. Lalu klik OK, terus add new material lagi, terus kita pilih rebar, terus user, terus kita ganti display name-nya dengan BJTD 40, terus unitnya kita ganti juga menjadi kilonewton mc, terus ganti weight per unit volume-nya sebesar 78,45. Tapi kita pakai ini aja, newton mmc aja unitnya, terus ganti E-nya sebesar 200.000. Terus kita ganti FY-nya 400 dan FU-nya 570. Selanjutnya ketika kita ketik, kita OK, terus add material lagi dengan material name-nya itu BCTP24. Terus kita ganti unitnya menjadi newton mmc. Terus kita ganti FV-nya yaitu 240, FU-nya 390. Kalau sudah terisi, kita klik OK.
Sudah kita mengisinya, lalu kita ke balok. Ini data-data baloknya, kita menggunakan minimumnya 16 dengan dimensi balok 15 kali 30 cm, dan untuk kolomnya kita mengambil kolom 30 kali 30 cm. Nah, ini menggunakan SNI 287 2019 untuk persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Nah, data ini akan dipakai ke bagian SAP-nya, yaitu define, section properties, lalu add new property. Nah, terus pilih concrete, terus rectangle, terus section name-nya kita ganti jadi balok 15 kali 30. Kita ganti juga 0,3, width-nya 0,15, lalu kita ganti ke beton FC 25 MPa, lalu kita ganti juga BCTP 2. Lalu klik beam, terus klik OK. Nah, di sini untuk batasan tebalnya, tadi tabelnya itu untuk mengganti bagian topnya, yaitu sebesar 0,04 dan juga bottomnya 0,04. Nah, untuk yang data selanjutnya, yaitu kita klik dulu OK, terus add new property, terus kita pilih rectangle, terus section ini kita ganti kolom 30 kali 30. Terus ukurannya tadi kan ini ya, tinggal diubah 0,3 sama 0,3, lalu beton FC 25 MPa. Lalu kita ganti BCTP 24, dan langkah selanjutnya yaitu OK. Nah, udah dapat data-datanya. Lalu klik OK, dan OK. Sudah, kita masukin data-data propertinya. Kita lihat dulu ini portalnya, terus kita select semuanya, bagian rangka-rangkanya, lalu assign frame, lalu pilih yang kolom untuk menampilkan data-datanya, terus klik apply. Jadi, nah ini dia muncul angka-angkanya. Terus di select dulu juga, select dulu semuanya. Lalu klik kolom, lalu klik balok ya. Ini kan kolom udah. Klik balok 15 ke 30, apply. Terus, nah ini kita cek. Ternyata udah benar, muncul data-datanya, lalu define, terus local patterns, terus local patterns name ganti live, terus tipenya udah kita ganti juga load pattern yang kedua, dan yang ketiga add new, terus OK. Oke, selanjutnya ini ada data-data pembebanan. Nah, ada beban mati lantai Q1D sebesar 623, ada beban hidup lantai sebesar 267, beban mati atap 534, beban hidup atap sebesar 178 kg per meter. Selanjutnya kita dari pembebanan, kita lanjut memasukkan data-datanya ke dalam, kita cek dulu, ke define, terus ke load combination data, terus masukin namanya satu kombinasinya itu 1,2D ditambah 1,6L, terus ganti scale vektornya sebesar 1,2, kita ganti menjadi live, terus tinggal di add in aja, terus add new, terus ganti yang kedua-duanya itu 1,2D plus 0,5L plus 1E. Nah, kita ganti scale vektor 1,2, ganti juga tadi udah dia, terus live, terus add in, terus quick, terus sebesar 1, terus add, nah terus add copy, lalu ganti lagi kombinasinya 1,D plus 0,5L ditambah 1E, quick, terus min 1 add. Oke, terus lanjut, terus pencet OK.
Baik, karena tadi kita sudah memasukkan load combination-nya, lalu kita akan mencoba melakukan pembebanan di baloknya. Lalu kita yang pertama select dulu dari lantai 1, 2, 3 sampai 4-nya, enggak sampai atap. Kita select baloknya, lalu kita ke assign, frame loads, distribute. Lalu kita tentukan tetap depth, global, gravity, dan force. Lalu untuk jaraknya, karena bentuknya segitiga, jadi 0 ke 1,78 itu loadsnya sebesar 623 sampai ke 35,56, 0 lagi, lalu kita klik apply. Nah, kita sudah apply, lalu kita coba select di balok bagian tengahnya karena dia mendapat pembebanan ganda. Jadi kita select di bagian tengah. Kita select. Kalau sudah kita select, lalu kita apply dan add existing loads. Lalu kita melakukan pembebanan di bagian atapnya. Pertama kita select dulu di bagian balok di atapnya, jangan sampai ada yang terlewat. Lalu kita ganti loads-nya sebesar 534, lalu kita apply. Lalu seperti pembebanan yang sebelumnya, di bagian tengahnya karena di pembebanannya ganda, kita select di bagian tengah, lalu kita add existing loads, lalu apply. Maka pembebanannya sudah menjadi ganda. Lalu kita melakukan pembebanan live. Kita ganti live, global, gravity, dan force tetap sama. Lalu seperti dengan cara yang pertama, kita select sampai ke lantai 4. Jangan sampai ada yang terlewat untuk baloknya. Lalu kita ganti loads-nya menjadi 267, lalu kita apply. Seperti cara yang sebelumnya, di bagian tengah, karena dia pembebanannya ganda, kita select. Setelah kita select semua dan pastikan semuanya sudah benar, lalu kita apply. Setelah sudah ter-apply, kita lakukan pembebanan di bagian atapnya juga dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Lalu kita pastikan semuanya sudah terselect dengan benar. Sudah terselect. Lalu kita ganti loads-nya menjadi 178, lalu kita apply. Dan juga di bagian tengahnya juga kita select untuk pembebanan gandanya seperti cara sebelumnya, lalu kita apply kembali. Kita pastikan pembebanannya sudah benar. Baik, karena kita sudah melakukan pembebanan di live dan dead, lalu kita melakukan pembebanan di quick, yaitu kita pencet analyze, lalu join force, lalu kita select semua bagian komponennya. Setelah sudah terselect, kita di force global X kita ketik 126, lalu kita apply. Sudah ter-apply, lalu kita cek apakah semuanya sudah benar. Setelah benar, kita lalu pencet ke display untuk lalu ke object loads, kita cek pembangunan date-nya. Lalu apabila kita ingin melihat pembangunan live-nya dengan cara yang sama, lalu kita apply. Apabila sudah ter-apply semua, kalau kita lihat di elemen
object loads-nya, kita lihat yang quick sudah benar, maka pembebanan sudah benar. Lalu kita ingin melihat pembebanan yang lainnya, kita ke display, ke show list of objects, lalu kita pencet frame. Ini kita cek apabila kita ingin melihat apakah kolom dan baloknya sudah ter-apply dengan benar. Apabila pembebanannya sudah kita input benar, lalu kita save terlebih dahulu. Apabila sudah save, kita bisa melakukan analyze. Kita klik analyze, lalu kita pilih yang 3D frames, lalu kita pencet OK, lalu analyze, run analyze, yang model kita do not run, lalu kita run out. Setelah itu kita tunggu, lalu akan terbentuk analyze-nya seperti ini. Lalu apabila kita ingin melihat bidang-bidangnya, kita klik display ke show force, lalu kita ke join, dan kita bisa melihat di 1,2D dan 1,6L, lalu kita apply, maka akan terlihat, dan juga combo yang lainnya juga kita bisa apply. Lalu apabila kita ingin melihat bidang-bidang DM-nya, kita pencet display, lalu frame force, lalu kita bisa lihat di sini kita show force, bisa kita pilih dead atau live atau pembebanan yang lainnya, itu bisa kita apply dan akan keluar hasilnya seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat momen, kita bisa apply di sini. Lalu setelah ini kita ingin cek apakah semua penulangan yang sudah kita pasang itu sudah benar, itu di desain, concrete, kita lihat pertama kita lihat view, lalu desain code-nya kita ubah menjadi AJ 31811. Lalu kita pencet OK. Lalu kita ke desain lagi, concrete, kita select, lalu ini kita add semua, lalu kita pencet OK, lalu kita ke desain lagi, concrete, kita start design. Lalu di sini kita tunggu, lalu kita lihat sudah keluar hasilnya, maka di sini kita lihat hasilnya warnanya tidak ada yang merah, maka bangunan ini dapat terrealisasikan. Lalu kita juga ingin lihat kembali lagi di desain konkret apakah semuanya sudah memenuhi syarat, dan kita lihat di sini kita cek all concrete as passed, artinya semua perubahan di sini sudah memenuhi syarat. Kita bisa lihat di sini data-datanya kalau kita klik kanan. Lalu kita juga bisa lihat data-data tersebut di file, lalu ke report. Di sini kita save terlebih dahulu. Nanti akan keluar semua data-data yang kita sudah input melalui Word seperti ini. Sekian penjelasan tentang struktur portal betul-betul dari kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.